Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi Rudian. Nah, di pagi hari ini saya melakukan penyiraman sekaligus saya akan memberitahukan kepada para sahabat tani Rudian dimanapun berada bahwa tanaman durian di dekat rumpun bambu itu hasilnya seperti apa. Mari kita sama-sama buktikan, sahabat tani. Dan ini adalah pohon durian super tembaga di bawah usia 2 tahun. Alhamdulillah ya, bibit dari polybag sudah seperti ini. Ketinggiannya lebih daripada kepala saya, 2 kali badan saya tingginya. Alhamdulillah sahabat tani, dan masih sehat walaupun kemarau saat ini, dan dibantu dengan mulsa gerbok pisang. Ya, makanya gerbok pisang saya suka saya tanam sebagai kembang sari selain diperlukan untuk kebutuhan, kan, tapi gerbok pisang kandungan kalium sangat tinggi untuk nanti membuat POC ya, dengan kotoran hewan yang saya akan fermentasi ke dalam tong lalu disiramkan setelah 2 bulan fermentasi hasilnya nanti. Ya begitu sobat tani. Kita cek langsung pohon durian dan sekaligus melakukan penyiraman sobat tani Ruden supaya tidak dehidrasi. Nah, ini dia sahabat tani Rudian, pohon durian dekat rumpun bambu, dan bambunya di sana di bawah ya sahabat tani. Ketika bambunya melebar, satu persatu saya musnahkan ya sahabat tani, atau saya tebang, atau ya kadang-kadang ada orang yang pesan butuh gitu, ada yang beli saya layani, ada yang minta pun saya kasih gitu kan sahabat tani Rudian, tidak dibuat susah sama saya. Dan hasilnya tuh yang penting pohon duriannya yang saya prioritaskan itu jauh lebih baik pertumbuhan, sekaligus dibantu dengan terus air penyiraman sahabat tani. Ini kemarin disiram paginya, sekarang pagi disiram juga karena 1 minggu lebih kemarin tidak saya siram ditinggal. Nah, sahabat tani kemudian hasilnya seperti ini ya sahabat tani. Alhamdulillah, kalau daun tuanya menguning dan kering itu normal dalam pertumbuhan sebuah tanaman, karena dia akan memunculkan generasi atau regenerasi daun muda yang baru sahabat tani. Jadi hasilnya seperti ini, melebar cabangan itu durian hitam. Nah, pohon pisang di sampingnya ketika sudah berbuah baru saya tebang jadikan mulsa di musim kemarau, ataupun nanti saya bikin kalium di setiap tong air akan saya simpan gelombang pisang yang sudah dirajang, kemudian dicampur dengan kohe kambing, lalu kemudian dibantu dengan M4 sebagai bahan dekomposor efektif mikroorganisme, lalu kemudian molase, kalau tidak ada molase ya gula merah gitu ya. Terus ingin menambah keanekaragaman populasi mikroorganismenya, bisa dibantu dengan terasi gitu ya. Bagi terasi udang, terasi apa itu, yang penting terasi dicampur begitu sahabat ini ke dalam tong air. Lalu nanti setelah 2 bulan 3 bulan akan saya siramkan. Dulu saya pakai seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat untuk tanaman durian vegetatif maupun yang generatif. Ya, gerbok-gerbok pisang kayak gini tuh banyak manfaatnya sahabat tani Rudian, jangan takut. Dia tidak merusak durian juga. Kalau dia merusak itu tanaman durian yang dekat-dekat, tanaman pisang yang dekat-dekat, tidak secepatnya dieradikasi lalu roboh. Itu merusak. Karena pohon pisang tanduk ini ada masanya, beda dengan pohon pisang yang lain, masa produktifnya lama. Pohon pisang tanduk itu sebentar. Ya, 1 kali 2 kali panen udah selesai begitu. Biasanya seperti itu. Jadi di sekitar sini kalau masalah penyiraman, balik penyiraman. Penyiraman ketika tanahnya kering terus guyur, pecah gitu supaya dia merapat kembali daripada penguapan hebat ekstrim gitu ya. Jadi kalau basah bisa dilihat, jangan terlalu banyak berlebihan melakukan penyiraman karena akan berdampak buruk juga. Berdampak buruknya contohnya seperti pembusuk akar, jamur Phytophthora, Conifera gitu ya. Sewajarnya aja begitu sahabatnya Rudian. Terus bagaimana dengan pohon durian yang ini? Nah, ini ketika tadi kemarin-kemarin ada yang kering cabangnya, buru-buru saya eradikasi karena biar tidak mengganggu pertumbuhan tunas baru gitu. Nah, saya buang, patahin ya, dan naik terus sehat tuh begitu. Nanti kalau 2-3 tahun atau 2 tahun kemudian mungkin pertumbuhannya akan jauh lebih besar dan melebar cabangannya sahabat tani Rudian. Yang penting untuk masa vegetatif ini dia tetap sehat, dan super tembaga yang lainnya di atas pun masih banyak sahabat tani Rudian. Seperti ini aja.
Jadi musim kemarau ini dibantu dengan air penyiraman itu, pertumbuhan tanaman durian tuh tidak akan kerdil. Itu kelebihannya, akan cepat besarnya sahabat tani. Apalagi disiram dibantu dengan pupuk organik cair, dan pupuk organik cair bukan selain manfaat untuk tanaman, jadi untuk tanah juga. Nanti ya kapan-kapan akan saya memproses dirajang sama saya gedebok pisangnya, dan akan langsung saya fermentasi sahabat tani. Ini sekaligus menyiram sahabat tani supaya dia tidak kekeringan. Dan yang paling bawah juga bagus, bukan cuma ini aja. Yang paling bawah jajaran sini tidak ada yang rusak, kecuali ya faktor-faktor lain, faktor-faktor eksternal lainnya yang bisa merusak tanaman durian ini, seperti orang yang nebang bambu itu lalu ditibanin ke pohon durian, nah itu baru rusak. Kalau ada hama monyet gitu, hama monyet tuh biasanya jorok juga, dia lari sana lari sini, panjat sana panjat sini gitu. Itu bisa merusak juga ya, itu faktor-faktor eksternalnya. Kalau faktor internalnya ya kita lah, contohnya kita telat melakukan penyiraman di musim kemarau, di musim hujan malas kita membuat drainase, dan nanti ini ketika nanti hujan tiba digemburkan kembali sahabat tani, digemburkan lalu sekaligus membuat saluran air gitu. Tapi di sini tidak khawatir air menggenang, karena di sini lahan miring, beda dengan lahan yang datar gitu, itu rawan kalau nggak secepatnya dibuat drainase atau saluran air, itu sangat berbahaya bagi semua tanaman, termasuk tanaman durian ini. Terus daun bambunya yang di bawah juga dulu awal tanam yang udah lapuk ya, dijadikan kompos untuk dijadikan deposit nutrisi bagi pertumbuhan tanaman durian gitu kan. Nah, alhamdulillah hasilnya bagus. Ini pun tuh tidak disemprot apa-apa ya kan, pestisida, fungisida. Ini saya enggak. Alhamdulillah hasilnya sangat sehat gitu. Lah, rumpun bambu banyak manfaatnya bagi setiap tanaman apa aja itu, kecuali untuk tanaman durian yang saya tanam di sekitar rumpun bambu gitu ya. Dan nanti saya akan buat arang sekam bakar, dan arang sekam bakar itu selain bermanfaat untuk tanaman durian dan porositas tanah, nah, ketika arang sekam bakar ini musim hujan tiba atau pohon durian berbunga, itu tidak akan mudah rontok. pH tanah jelas, dia akan membantu kenetralannya, sifat asamnya gitu sahabat tani durian. Ini di bawah usia 2 tahun seperti ini. Ini dipangkas sama bawah atasnya ya. Kalau dipangkas udah kemana-mana ini naiknya. Gitu. Jadi fokusan ke batang dulu biar betul-betul dia melebar. Baik sahabat tani, jadi hanya itu saja ya, karena saya harus melakukan aktivitas saya yang lainnya seperti menyiram-nyiram tanaman durian. Maaf atas segala kekurangannya, lain waktu kesempatan saya akan informasikan kembali kepada para sahabat tani durian dimanapun berada. Terima kasih, salam hormat semuanya, salam buat Indonesia, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.